Ya berarti banyak berita juga bahwasannya Bogor, Bekasi sama Depok juga itu epicentrum ya. iya itu dari Jakarta dapatnya katanya. Iya, kalau gue nggak bisa menyalahkan juga sih kalau misalkan karena 3 daerah itu emang epicentrum yang paling besar sih, maksudnya yang paling besar penyebarannya. Jadi dari rapat yang gue lihat mungkin ini salah satu kesulitan aparat ya bro, menertibkan masyarakat. Mungkin tadi yang gue bahas di bidang uh, penegakan lalu lintas. Nah, jadi emang salah satu kesulitannya saat ini masih banyak orang yang naik motor pakai helm, pakai maskernya taruhnya di belakang. The revolution will be live. Nah, kan dalam situasi COVID-19 ini ya, peran dari PK PGK itu seperti apa sih dalam menangani COVID-19? Kemarin alhamdulillah gue dapat arahan dari pusat untuk melakukan bakti sosial, kegiatan sosial yang berkaitan sama COVID buat bantu pemerintah. Karena kalau misalkan kita lihat ya bro, banyak banget masalah tentang bantuan BLT lah ini itu yang gak nyampe segala macam. Jadi kita harus tahu Indonesia itu bisa terbangun karena gotong royong. Itu salah satu modal kita ya. Dan gue nggak tahu di luar negeri kayak gimana, tapi menurut gue emang gotong royong di Indonesia tuh emang yang gak ada yang ngalahin lah. Banyak orang-orang baik kok di negara kita. Kembali lagi untuk COVID, gue kemarin alhamdulillah organisasi gue nyumbang masker tuh cukup banyak, berapa 100.000 atau berapa 100.000 lembar masker. Kemudian kita juga bagi-bagi ini bro, sembako gue kemarin. Gue juga kemarin sempat lihat snapgram lu. Waduh, kelihatannya kayak orang penting. Bukan duit gue itu pak, itu duit ini semua donatur yang alhamdulillah mereka masih punya rasa iba ya, buat bantu saudara-saudara kita yang memang kesusahan gitu bro. Berarti sikap positif dari adanya COVID itu kita bisa saling membantu dengan masyarakat. Itu mengais pahala tuh iya. banyak cara cuy. Iya. Banyak banget gitu ya. Lu kemarin nih gimana? Pas COVID tuh ada kegiatan? Ah, itu justru itu. Gue kan COVID ya, gue di Bogor. Rencana gue mau ngadain kegiatan-kegiatannya. Pada akhirnya kan gue nggak gede di Bogor gitu. Organisasi gue adanya di Bandung. Bener. Gitu. Jadi ya banyaknya di Bandung. Jadi ya sebenarnya udah ada etikat ya bro. Iya, makanya gue bikin podcast seperti ini agar penonton gue pada umumnya bisa memberi kebermanfaatan, manfaat intinya. Iya, manfaat seperti itu. Keren. Kalau misalkan gue pikir-pikir ya pak, lu duit kita nih kayak pendapatan APBN kita kan gede juga pak, ditambah situasi COVID kayak gini loh. Gue kemarin pas seminar, jadi kita waktu tahun 98 kita terbantu karena IMF. Kalau sekarang berat pak, Cina sekarang tuh posisinya mereka lagi nyari duit 10.000 miliar yuan buat majuin negara mereka karena kondisi COVID dan lain-lain ya. Nah, sedangkan Indonesia mau minjem kemana? Amerika pun begitu, lu lihat kan Amerika perkembangan COVID-nya kayak gimana, gila-gilaan. Tapi terkait COVID sak ya, menurut lu ini konspirasi atau bukan? Waduh, kalau gue beranggapan konspirasi itu hanya sebagai pengetahuan tambahan aja. Tapi kalau buat yang percaya, gue nggak menyalahkan. Tapi ya gue ngeliatnya sih kayak persebaran COVID itu kan cepet banget ya. Kalau misal gue bilang konspirasi ini ya gue bingung ya. Kayak antara gue harus percaya atau enggak, tapi gue tetap menganggap itu sebagai pengetahuan. Gue tetap mendengarkan apa yang dikatakan kata pemerintah, tetap menjaga protokol kesehatan, pakai alat-alat kesehatan yang harus dipakai saat lu keluar. Gue lebih gitu aja sih, karena kalau misalkan gue pikir konspirasi itu terkadang membuat kita percaya. Ya itu kayak brainwash gak sih? Iya sih. Iya. Kalau misalkan orang yang kurang literaturnya memang kurang banyak hoax nantinya. Ya, gue nggak menyalahkan orang yang berkonspirasi. Justru menurut gue orang yang berkonspirasi itu orang-orang cerdas sih. Mereka bisa melihat
suatu masalah dari sisi-sisi yang lain. Iya, yang lain. Yang sudut-sudut sempit malah. Iya, sudut-sudut yang enggak enggak terbaca oleh kita. Iya. Contoh kayak COVID. Katanya dari tentara Amerika yang datang ke Cina. Kan gua percaya mau kayak gimana. A1-nya tuh di mana gitu. Iya. Itulah konspirasi, Bro. Tapi banyak juga yang bilang katanya COVID itu sebagai buatan lah, terus ada lagi sebagai ya orang-orang yang di Indonesia utamanya ya, yang gua bukan konspirasi ini mah gua ya sebagai pengetahuan juga. Si COVID itu anehnya gua, kita positif banyak Iya. setiap hari, setiap jam malah banyak, tapi datanya itu dari mana gua aneh. Gue juga ngerasa kayak gitu sih. Iya kan, gua Kayak pikiran sempit gua kayak gitu, anjir nih 1000 tapi datanya mana, bahkan siapa sih yang kena gitu ya. Iya, orang-orang yang terkena juga kan banyak yang komplikasi kan ya, bukan pure karena COVID ya. Bahkan di kecamatan gua aja kan sebagai zona merah, lu juga kan termasuk kan? Kita Bogor Barat kan. Iya, termasuk zona merah, tapi zona merah yang kayak gimana? Yang mana sih? Bingung kan? Iya, benar. Sepakat sih gua. Gitu. Kalau gua sih nganggapnya ya kayak gua berusaha untuk positive thinking. Mungkin korban terus bertambah karena emang tes yang dikasih pemerintah tuh semakin besar juga. Apalagi kemarin gue baca di Bio Farma, ada perusahaan BUMN atau apa ya, gue lupa, Bio Farma ya namanya. Katanya mereka tuh buat alat tes PCR itu tuh sampai 50.000 per unit, 50.000 unit gitu loh Bel, sehari. Dan gue yakin sih di hari-hari kedepannya akan bertambah terus. Mungkin bisa 3.000 gak bisa. Tapi jangan sampai lah. Jangan sampai. Katanya udah turun juga sekarang. Iya. Tapi gue ngelihat Bogor nih Sak ya. Ketika gue bulan Maret, kalau nggak salah gue bulan Maret gue ke Bogor. Kan COVID kan dari Januari ya kalau nggak salah. Iya, Januari. Februari akhir. Februari. Gue Maret balik. Kalau di Bandung ya masyarakatnya itu sangat nurut gitu kepada pemerintah. Tertib. Maret. Gue sebelum balik gue keliling-keliling dulu di Bandung. Keliling. Lo observasi gitu ya? Iya, ke Ciwo, ke Dago yang lainnya. Pada akhirnya emang pada tutup gitu, pada kosong. Pas gue balik ke Bogor, anjir masih pada rame gitu. Itu apakah emang orang Bogor pada hebat? Gue nggak tahu, mungkin imunnya ada campuran sama Covid. tapi kayaknya kalau menurut gue ya, gue lihat Pak Bima juga kan lagi kena gitu, jadi belum ada secara langsung. Kemarin iya sih Pak Bima kena COVID, dan menurut gue Bel, emang kesadaran diri masyarakat Indonesia tuh rendah. Kita pengen, gue tahu semua orang pengen beraktivitas normal, tapi ada yang berbenturan juga dengan kebutuhan sehari-hari. Contoh, orang yang kerjanya harian, kerjanya musiman, itu kan kesian juga. Tapi inilah situasi negara kita loh, kayak gini loh. Gimana lagi? Iya, mau gimana lagi? Emang memang harus ada yang dikorbankan lah. Itu gue sepakat banget. Tapi kita masih punya usaha untuk meminimalisir. Iya. Banyak cara untuk meminimalisir hal-hal penyebaran COVID. Itu yang menurut gue sampai saat ini penduduk masyarakat Bogor ya masih rendah. Gue mengakui PSBB, kemudian PSBB kan kita udah 2 kali nih. Masih kurang efektif. Masih kurang. Orang-orang pada keluar, apalagi pas bulan puasa. Iya, kayak ke kafe. Sekarang nih orang udah banyak yang ke kafe. Gue jujur ya, gue masih belum mau ke kafe karena gue menyadari kalau misalkan mungkin angka yang disebutkan pemerintah itu belum semua. Karena mungkin ada orang yang takut untuk datang ke rumah sakit dan ngecek. Itu kan yang menjadi salah satu ya yang bikin panik lah, yang bikin kita takut gitu. Panik sama-sama itu. Membaca berita tuh jujur sih gue takut nih. Makanya gue pas anjir COVID berita lagi hitung-hitungan, mending nggak usah nonton berita gue. Iya, ya berarti banyak berita juga bahwasannya Bogor, Bekasi sama Depok juga itu epicentrum ya. Iya, itu dari Jakarta dapatnya katanya. Iya, kalau gue nggak bisa menyalahkan juga sih kalau misalkan karena 3 daerah itu emang epicentrum yang paling besar sih, maksudnya yang paling besar penyebarannya. Contoh apalagi Jakarta kan bro. Kan di Jakarta tuh banyak banget ya. Iya, banyak banget itu karena
terkoneksi loh. Antara Bekasi terkoneksi lewat KRL, begitu juga Bogor. Nah, yang jadi yang jadi menurut gue ya fokus pemerintah tuh mestinya di kereta itu, karena itu lintasan ya salah satu lintasan untuk penularan orang segala macam berpindah daerah. Itu kan salah satu yang paling besar, apalagi lu tau lah kalau kita naik KRL sumpah kayak gimana. Ya Allah, pasar malam kayak lewat dah. Oke teman-teman, jadi tadi dia ini janji ke rumah gue jam 11. Aduh, datangnya jam berapa? Datangnya jam 2. Ternyata dia habis rapat sama Polres Kapolres Kota Bogor ya. Iya. Nah, bisa lah dituangkan hasil dari rapatnya mengenai new normal kalau gitu. Jadi alhamdulillah tadi gue dapat kesempatan diundang ke Polresta Bogor Kota untuk sosialisasi new normal. Itu arahan dari Dirlantas Polda Jabar. Jadi dari rapat yang gue lihat, mungkin ini salah satu kesulitan aparat ya gue, menertibkan masyarakat. Mungkin tadi yang gue bahas di bidang penegakan lalu lintas. Jadi emang salah satu kesulitannya saat ini masih banyak orang yang naik motor pakai helm, maskernya taruhnya di belakang. Kocak kayak gitu. Maksudnya menurut gua ini masih banyak ya, ini perlu diedukasi. Ini tugas pemerintah buat mengedukasi masyarakat di negara kita yang tercinta ini untuk lebih sadar. Kalian ingin membangun republik ini, negara kita, tapi tanpa kesadaran buat apa? Nggak akan jadi negara ini kalau kalian nggak punya kesadaran. Kita nggak usah gede-gede lah kita ngomongin aktivis segala macam. Saat ini tugas aktivis adalah tertib sama perintah dari pemerintah. Dalam artian gue bukan membatasi kalian untuk bergagas, mempunyai gagasan boleh, tapi saat ini gagasannya ya kalian obrolkan di rumah dulu. Percuma kita punya konsep gagasan yang baik, tapi kan kondisinya ini yang bisa menyelesaikan tuh bidang kesehatan. Lu mau mulai dari mana? Nggak bisa cuy. Dan yang tadi balik lagi nih ya ke topik yang kita obrolin hasil rapat gue. Jadi intinya sekarang tuh masing-masing Polres lagi berusaha untuk beradaptasi sama new normal yang akan kita hadapi sebentar lagi. Karena bulan apa sih? Gimana? Bulan apa? Kalau salah beda-beda pak. Beda-beda ya. Beda-beda. Nah, new normal di di Bogor, terutama lalu lintas itu tuh lebih penekanan tentang konsep-konsep yang harus mereka terapkan di jalan kelak nanti di lapangan. Kayak penindakannya tuh harus kayak gimana? Perlu ditilang nggak sih orang-orang yang nggak pakai masker? Dia pakai masker tapi nggak pakai peralatan keselamatan lalu lintas, protokol yang lain. Itu dibahas tadi. Dan memang khususnya di Bogor sudah keluar perwali yang isinya itu tentang bagian-bagian part-part atau sanksi-sanksi yang harus dikenakan untuk orang yang nggak pakai masker. Kenanya berapa, pakai helm itu kenanya berapa, mungkin itu. Kemudian tadi sih rapatnya tentang lebih ke teknologi lalu lintas sih pak. Maksudnya di zaman COVID gini kan kita physical distancing. Nah, jadi mereka lebih sedang berupaya membuat suatu inovasi baru tentang cara-cara lalu lintas yang tanpa berinteraksi sama masyarakat. Contoh, pengecek suhu tapi dari kamera. Kamera CCTV tadi gue lihat tuh, anjir dari CCTV ketahuan nih suhu tubuhnya. Iya, makanya gue mantap banget anjir. Ternyata ada yang kayak gini, mungkin apa karena gue yang terlalu polos ya. Tapi itu ilmu ya. Itu ilmu cuy. Gue tadi alhamdulillah itu akademisi yang menurut gue wah luar biasa pinternya pak. Kayak ada Prof Susi itu guru besar di Parahyangan kalau nggak salah, tata negara ya. Nah, beliau ngomong sisi sebenarnya tilang itu melanggar hak asasi manusia nggak sih? Sebetulnya enggak, karena ini bagian dari keselamatan manusia juga kan. Jadi kadang ya
banyak lah yang dibentur-benturkan gitu loh Pak. Biar viral. Gitu bro. Ya. Terima kasih nih Sak ya udah mampir ke podcast gua. Keren banget. Jadi, semoga berkembang ya. Amin. Jadi kesimpulannya gimana nih? Jadi kesimpulannya adalah untuk aktivis tetap idealis, tetap berpendirian dengan apa yang kalian pelajari. Jangan lupa jaga idealis, itu penting banget cuy. Gue kembali lagi ngomongin idealis karena idealis itu mahal. Idealis itu harganya nggak bisa dibayar. Harga mati cuy. NKRI harga mati. NKRI juga harga mati. NKRI yang mana nih? Nah, itu tuh yang paling penting ya menurut gue untuk teman-teman aktivis yang nonton nanti di YouTube-nya Bro Farhan. Semoga gue berharap sih channel lo harus besar sih. Karena yang lo buat nih bagus banget cuy. Sarana menuangkan gagasan, pikiran, diskusi. Keren. Ya untuk teman-temannya Kesap jangan lupa nge-subscribe, like, comment, and share ya.